Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di kajian kitab di pagi di hari Senin. Alhamdulillah hari ini kita sudah tersambung kembali bersama guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan menyampaikan materi lanjutan terkait buku yang ditulis langsung oleh beliau, buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan terakhir di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama Ustadz dan menggali faedah-faedah yang kita dapati dari nikmat bernafas, nikmat yang sering terabaikan. Insya Allah hari ini, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, dan kita persilahkan kepada Ustadz. Ustadz, tafadhol mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa pendengar Rosyad TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa organ dalam, di antaranya adalah paru-paru, yang merupakan organ terpenting dalam tubuh kita untuk kegiatan aktivitas bernafas kita. Ya, kita bernafas dengan paru-paru, itu adalah nikmat Allah yang mesti kita jaga. Paru-paru kita itu perlu dirawat dengan telaten, dengan baik, ya. Kemarin kita jelaskan kenapa beberapa perkara itu diharamkan, di antaranya rokok, ya karena dia bisa merusak paru-paru, ya, dari asapnya, ya, dari asapnya. Dan demikian juga seorang muslim, ya, dia diwajibkan ya untuk mensyukuri nikmat Allah berupa paru-paru ini, ya, dengan menjaganya. Walau sepertinya atau tampak oleh kita itu paru-paru tidak seperti bekerja keras, ya, karena hanya mengembang dan mengempis, ya. Tapi sebenarnya organ ini sangat penting, ya. Tanpa organ yang satu ini, seseorang itu dapat kehilangan nyawa dalam hitungan beberapa menit saja, ya. Maka sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, siogianya kita menjaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya, ya, diantaranya menjauhkan barang-barang, segala perkara yang membawa mudarat, ya, seperti rokok yang jelas itu pasti akan merusak paru-paru kita. Kemudian, ya, menjaga pola hidup yang benar, ya, yaitu dengan melakukan olahraga secara teratur, terutama olahraga yang dapat membuat pernafasan itu menjadi segar, ya, lebih baik, ya. Nah, demikian, dan itu juga merupakan salah satu bentuk untuk membersihkan, ya, paru-paru kita. Nah, demikian, ya. Jadi ini adalah nikmat Allah yang mesti kita jaga. Tanpa paru-paru kita tidak akan bisa bernafas. Karena kita bukan ikan yang bernafas dengan insang, ya.
kita bernafas dengan paru-paru ya. Maka dari itu ini mesti kita rawat baik-baik nikmat Allah ini. Ya, karena salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah ya dengan menjaganya. Nah, itulah pembahasan bab ke-11 ya. Ya, bernafas itu salah satu nikmat yang banyak kita lupakan. Ya, padahal itu tiap hari kita lakukan. Ya, kita nggak akan bisa hidup tanpa bernafas. Kemudian pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas dalam buku ini adalah bab ke-12. Bab ke-12 ini adalah Allah yang memberi kita makan. Yaitu tadi kita bicara tentang udara yang kita hirup melalui saluran pernafasan kita dan alat untuk bernafas kita. Kemudian selanjutnya setelah itu kita akan bahas tentang makanan. Ya, kita nggak akan bisa hidup tanpa makan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita makan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk mentadabburi, memperhatikan apa yang kita makan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu melihat kepada makanannya. Ya, coba dia lihat makanannya. Ya, setiap hari kita makan, pastilah. Ya, walaupun kita puasa, tetap ada makan sahur, makan berbuka. Ya. Kita perlu makan. Maka nggak ada dalam Islam itu puasa wisol, nggak makan sehari semalam. Ya, tanpa bersahur, tanpa berbuka, itu dilarang puasa wisol. Kita harus makan walaupun kita puasa. Ya, walaupun makan beberapa butir korma dan minum beberapa teguk air. Tapi yang penting adalah kita makan. Kita nggak akan bisa hidup tanpa makan. Bahkan dalam kondisi darurat, ya, kita tidak mendapati makanan yang halal, kita boleh mengkonsumsi yang haram dalam kondisi darurat, seperti makan bangkai dan babi ketika kondisi darurat. Ya, maka dibolehkan. Karena kita nggak akan bisa bertahan hidup tanpa makan. Maka Allah perintahkan kita untuk memperhatikan makanan kita, apa yang kita makan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Ya, kita diperintahkan untuk memperhatikan makanan kita. Maka di dalam kitab fikih ada kitab khusus membahas tentang makanan, namanya kitab At-Taimah. Ya, setiap kita bahas buku-buku fikih pasti ada namanya kitab Al-At-Taimah, kitab makanan. Ya, itu perlunya kita memperhatikan makanan kita. Maka di dalam Islam ada aturan tentang makan. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Apa yang baik dimakan, ya, makanan yang terbaik. Bagaimana cara makan, ya, itu diatur semua. Dari makanannya, cara makan, sampai membuang makanan yang sudah jadi kotoran. Ya, Allah mengatur hidup manusia. Kalau kita ikuti aturan Islam itu, insya Allah kita akan menjadi baik, ya, sehat. Nah, demikian. Ya, asalkan kita perhatikan, ya, setiap detil syariat ini. Coba lihat Islam, cara makan diatur. Bagaimana makan? Makan dengan tangan kanan, ya. Makan, ya, dengan secukupnya, dengan untuk satu lambung, bukan untuk 7 lambung, ya. Ya, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang, kan begitu. Kemudian dilarang makan sambil terlungkup, gitu, ya. Kemudian juga dilarang minum sambil berdiri. Ada beberapa ketentuan di dalam Islam bagaimana cara makan. Nah, setelah makanan itu diproses di dalam tubuh, ya, tinggal ampasnya. Bagaimana cara membuang kotoran, itu diatur juga. Jadi makan itu dari A sampai Z diatur dalam Islam. Ya, begitu agungnya agama kita ini. Maka Allah perintahkan kita untuk memperhatikan makanan kita. Sebelum dia masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana makanan itu
hadir di depan kita. Ya, tentunya berasal dari tanaman atau hewan. Makanan yang kita makan. Siapa yang menumbuhkan biji itu? Ya, sehingga menjadi tanaman yang dimakan oleh hewan ternak. Siapa yang menundukkan hewan ternak itu sehingga dia tidak melawan kalau disembelih? Ya, dia tidak buas. Bayangkan, ya, kalau semua hewan ternak itu buas, mungkin susah kita makan ayam, makan sapi, makan kambing. Karena perlu perjuangan berat untuk bisa menyembelihnya. Bahkan silap-silap kita yang diterkamnya, kita yang disembelih hewan itu dengan taringnya, bukan kita yang menyembelih mereka. Itu kalau hewan ternak itu tidak Allah tundukkan untuk manusia. Jadi yang memberi makan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah susahkan kehidupan di bumi ini, kita nggak bisa makan. Ya, kering. Ya, tidak ada sumber makanan seperti padang pasir misalnya. Ya, tidak ada yang bisa bertahan hidup di situ. Jadi Allah yang memberi kita makan. Maka dari itu, ya Allah perintahkan kita untuk memperhatikan makanan kita. Supaya apa? Supaya kita bersyukur bahwa begitulah kita manusia ini, ya seringkali melupakan nikmat-nikmat Allah, kemudian kita menyombongkan diri. Kita berbangga diri di hadapan manusia. Ya, padahal kita ini tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, kita nggak akan bisa berdiri tegak di hadapan manusia. Kita tidak akan bisa ya berbuat banyak. Mungkin tinggal menunggu kematiannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tundukkan semua itu untuk kita. Ya. Dan coba perhatikan juga bagaimana Allah memproses makanan itu di dalam tubuh kita. Ya, tanpa campur tangan sama sekali dari kita. Kita menyerahkan urusan kepada Allah ketika makanan itu masuk ke tubuh kita. Bisa jadi, bisa saja makanan yang masuk itu membunuh kita. Mungkin ada zat yang beracun atau sesuatu yang tidak bisa diterima oleh tubuh kita sehingga membuat mudarat. Tetapi tubuh kita bisa mengolahnya. Selama tubuh kita bisa mengolah makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ya maka makanan itu akan memberikan kehidupan. Kalau tidak bisa, maka bisa menyebabkan kematian. Maka sering kita katakan ya, bahwa manusia itu mati juga karena makan. Yaitu karena dia tidak memperhatikan bagaimana aturan makan. Ya. Maka mungkin dia bisa menyongsong kematiannya dengan makan. Ya, begitulah Islam itu mengatur kehidupan manusia untuk kemaslahatan manusia. Ya. Maka Allah mengatakan dalam surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar mereka dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Jadi Allah memberi kita makan sehingga kita terbebas dari kelaparan. Ya, terbebas dari kelaparan. Dan makanan yang Allah sediakan untuk kita itu adalah makanan yang bermanfaat bagi kita. Ya, bermanfaat bagi kita. Nah, demikian Allah melengkapi kehidupan kita dengan nikmat makanan. Ya, Allah lengkapi bumi ini ya dengan sumber-sumber makanan bagi manusia yang tidak ditemukan mungkin di planet-planet lain. Ya, tidak ada makanan kita di sana. Ya, mungkin ya kita akan kerepotan hidup di sana karena nggak ada sumber makanan. Ya, tidak ada oksigen untuk bernafas, tidak ada makanan untuk kita makan, maka kita tidak bisa bertahan hidup di planet-planet luar sana. Ya, seperti hari ini banyak orang yang berwacana ingin tinggal di planet Mars katanya. Ya silahkan saja. Silahkan saja yang punya ambisi tinggal di planet Mars, monggo pindah ke sana. Ya, kita Muslim tetap di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kadang-kadang manusia itu terlalu congkak, pongah begitu ya.
dengan sedikit ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka. Dengan sedikit ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka, mereka congkak dan pongah. Ya, maka dari itu Allah perintahkan kita untuk melihat makanan kita. Coba lihat makanan kita. Bisa tumbuh di mana dia? Di bumi Allah ini karena ada oksigen, karena ada tanah yang mengandung unsur-unsur tertentu yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman itu dengan mudah, tanpa kesulitan. Ya, maka syukurilah itu ya. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun umumnya ya, kita terlalu biasa saat melihat atau menggambarkan masalah ini. Ya, seolah-olah sudah seharusnya Allah menyediakan itu semua untuk saya. Tinggal saya makan, saya santap. Tanpa melihat proses bagaimana makanan itu hadir di depan kita. Prosesnya panjang. Ya. Nah, demikian. Allah Subhanahu wa taala ya hikmah di balik perintah Allah untuk memperhatikan makanan. Padahal bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kita makanan tersebut menghilangkan rasa lapar yang dirasa dan menjadikan makanan itu bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Sekali-kali itu bukanlah masalah yang sederhana sebenarnya. Ketika makanan itu hadir makanan itu di depan kita, itu nikmat. Ya, ketika makanan itu hadir di depan kita, sate, prosesnya kan panjang gitu ya. Ada hewan ternak yang dipelihara, disembelih, diproses, ya, kemudian ada rempah-rempah yang dicampurkan. Hadirlah sate. Gitu. Sate itu hadir di depan kita. Itu kan nikmat. Itu baru mukaddimah. Masalah selanjutnya adalah apa gunanya sate itu kalau nggak masuk ke dalam tubuh kan gitu. Kalau nggak kita makan gitu. Seenak-enaknya sate kalau diliatin saja itu bisa bikin lapar juga. Lama-lama bukan mati kelaparan, mati penasaran kan gitu. Yang karena sate di depan mata nggak dimakan. Cuma makan makanan diliatin gitu. Kok bisa kenyang makanan diliatin? Enggak. Ya, harus dimakan itu. Nah, nikmat selanjutnya adalah ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Ketika benda itu, benda asing itu, alien itu masuk ke dalam tubuh kita, kita telah menyambut nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah proses mulai dari masuk ke mulut, lewat kerongkongan, tenggorokan, masuk ke lambung, seterusnya proses langkah-langkah pemrosesan makanan itu di dalam tubuh sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Itu satu yang sangat rumit sebetulnya. Itu nikmat Allah karena kita cuma bisa ngunyah, nelen, ya udah masuk ke dalam lambung kan sudah selesai, nggak ada rasa lagi, ya udah nggak bisa dirasa, ada lewat lidah. Alat perasa, indera perasa kan lidah. Ya, nah demikian. Lalu bagaimana setelah itu? Nah, kadang-kadang kita lupa ya bahwa proses itu selanjutnya dilakukan oleh tubuh kita secara otomatis. Ya, secara otomatis. Ya, kita tidak campur tangan lagi. Kita sudah pasrah sudah. Bagaimana makanan itu akan bermuara, di mana makanan itu akan bermuara, akan menjadi kita katakan gizi bagi tubuh kita atau menjadi racun yang menumpuk yang menyebabkan penyakit. Kita banyak orang-orang yang kena penyakit dari makanan yang mereka makan, kena kanker, kena ini, kena itu. Apa penyebabnya? Kena batu juga, batu di sana sini, ada di empedu, ada di ginjal, ada macam-macam. Ya, dari makanan yang dimakan itu. Ya. Nah, setelah masuk ke tubuh kita hanya pasrah, menyerahkan urusan kepada Allah. Makanan itu mau jadi apa dalam tubuh kita? Diapakan oleh tubuh kita makanan itu? Apakah menjadi sampah yang menjadi penyakit atau menjadi gizi yang bermanfaat? Berkah. Maka sebelum makan jangan lupa baca bismillah. Kadang-kadang sebagian orang yang nggak biasa makan pakai bismillah, diingatkan marah dia. Seolah-olah sama aja makan pakai bismillah, nggak pakai bismillah sama masuk semua. Iya,
Ketika masuk kita nggak tahu makanan itu jadi apa. Jangan sombong dan pongah ya jadi manusia. Nah, ya kita sering juga ya mengingatkan orang yang kadang-kadang makan dia pakai tangan kiri, makan nggak baca bismillah kan begitu ya. Diingatkan, marah, ya, menggugat dan mengatakan, saya biasa makan nggak pakai bismillah. Ya biasa aja sama-sama masuk ke dalam perut. Ya begitulah pola pikir orang yang mungkin nggak beragama mungkin ya, atau nggak ngerti agama. Ya. Nah, jadi ya kita Muslim hidup diatur dengan agama kita untuk maslahat kita. Ya, coba lihat ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh, para ilmuwan mengatakan bahwa makanan itu ibarat alien yang masuk ke dalam tubuh kita, benda asing. Kalau tubuh tidak mampu memprosesnya, dia akan menjadi sampah yang apabila itu terus menumpuk, itu akan menjadikan penyakit, mudarat bagi kita. Maka muncullah penyakit yang aneh-aneh. Semua itu rata-rata karena makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah. Itu hikmah kita menyebut asma Allah ketika makan. Mudah-mudahan makan itu menjadi berkah di dalam tubuh kita. Karena ketika sudah masuk ke dalam mulut, sudah ditelan masuk ke kerongkongan, lewat kerongkongan, tenggorokan, lewat kerongkongan makanan itu, sudah selesai. Kita sudah pasrah aja. Nggak tahu kita makanan itu jadi apa. Ya. Nah, apabila tubuh gagal memprosesnya, dan kita bukan kita yang memerintahkan ya organ-organ dalam tubuh kita itu untuk bekerja, dia bekerja sendiri. Ya. Dia bekerja dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ya kita serahkan urusannya kepada Allah sudah. Maka penting baca basmalah, selesai doa kita mengucapkan alhamdulillah, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang telah memberikan makanan ini kepadaku tanpa min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kuatan dari kita. Kita enggak, ya itu apa maksudnya itu? Ya kita tidak punya kuasa lagi ketika makanan itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Kita tidak bisa atur, hei paru-paru, hei lambung kerja, keluarkan zat asamnya. Hei pankreas bekerja, ya netralisir racun-racun yang masuk. Hei ginjal bekerja, saring itu darah. Kemudian hei hati bekerja, enggak, kita enggak perintah itu. Kita enggak pernah kita ikut campur lagi itu. Kita serahkan urusannya kepada organ dalam kita itu semua bekerja dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita yakini sebagai seorang muslim. Maka penting mengingat Allah ketika kita makan, minum, dan ketika kita menyantap makanan-makanan kita itu. Ya, wallahu a'lam. Jadi bukan sekedar Allah memudahkan kita mendapatkan rezeki, ya, hingga makanan terhidang di hadapan kita, ya, sebab kalaupun berbagai makanan dan minuman terhidang dan siap disantap tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali tidak akan bermanfaat bagi tubuh kita. Ya. Nah, maka kita perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala merancang tubuh manusia, ya, merancang tubuh kita ini, ya, sehingga ya dapat menopang kelangsungan hidup manusia di dunia, di bumi. Ya. Coba perhatikan organ peternakan, ya, mulai dari mulut, lidah, kelenjar-kelenjar yang ada di mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, lewat kerongkongan, ya, kemudian masuk ke lambung, ya, kemudian masuk ke usus kecil, usus besar, usus 12 jari, usus besar, usus kecil, hingga akhirnya makanan itu menjadi sampah dan harus dibuang dari tubuh. Kalau enggak mudarat nanti. Nah, bayangkan nanti pernah kesembelit istilahnya. Bagaimana tersiksanya kita sembelit, nggak bisa buang kotoran, nggak bisa membuang hajat. Terpaksa harus disuntik dulu kolak kan gitu ya, atau obat-obat sejenisnya.
ya, supaya bisa lancar BAB-nya. Begitu susahnya kalau makanan itu nggak bisa keluar. Nah, Allah atur itu sistem pencernakan dari pintu gerbang utamanya sampai pintu belakang, ya, untuk kelangsungan hidup manusia. Di bagian tengah tubuh manusia, Allah menciptakan sebuah lubang saluran yang memanjang dari mulut sampai ke dubur. Dari mulut sampai ke dubur. Ya, lubang saluran itu bukanlah selang biasa. Secara ajaib, saluran ini berfungsi mengolah lalu menyerap zat gizi dari makanan yang mengalir melintasinya, melewati. Jika dirunut, ya, proses pencernaan itu dimulai dari mulut. Dimulai dari mulut. Ya, kita telah bahas ya sebelum bab ini tentang keajaiban gigi, lidah, dan air liur yang berperan pada proses awalnya, proses awal pencernaan. Nah, kita akan lanjutkan ya, itu mulut, semua organ-organ yang ada di dalamnya sudah kita bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya mari kita bahas ya, mencermati bagaimanakah proses makanan yang dicerna dapat memberi manfaat bagi tubuh kita dengan izin Allah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai dari makanan dikunyah dan dicampur ya, dengan air liur di dalam mulut kita. Itu fungsinya ada air liur, sudah kita jelaskan. Sebelum ditelan, makanan sebaiknya dikunyah sampai lumat, hingga ia tercampur dengan air liur. Ya, nah demikian. Jadi untuk memahami fungsi air liur, ya, cobalah kunyah sepotong roti tawar sambil merasakan perubahan yang terjadi pada cita rasa roti tersebut. Lama-kelamaan roti akan terasa manis. Karena zat pencerna yang terdapat dalam air liur yang disebut sebagai amilase telah mengubah karbohidrat ya, yang kompleks menjadi karbohidrat sederhana. Ya, sehingga mulai terasa manisnya, kan begitu ya. Jadi coba lihat ya, bagaimana Allah memberikan kita nikmat dari makanan. Bisa aja makanan itu nggak terasa apa-apa sampai di mulut kita. Bisa. Contohnya waktu sakit lah, produksi air liur kita terganggu ya karena terjadi perubahan pada diri kita hingga pahit ya mulut kita. Makanan enak pun jadi nggak enak, kan begitu. Ya, artinya bisa saja Allah kuasa menjadikan makanan itu tidak nikmat bagi kita. Ya, hanya sekedar untuk menyambung hidup kita, diperlukan oleh badan kita, tubuh kita, masuk aja begitu tanpa ada kenikmatannya. Bisa Allah buat gitu untuk kita, bisa aja. Nah, saya katakan coba lihat waktu kita sakit. Makanan apapun, kepingin aja itu dalam hati, wah kepingin sate padang enak kali nih kayaknya kan gitu. Lagi sakit ini. Ya. Mulut pun pahit itu kan waktu sakit kan. Wah kepingin sate padang, dikasih sate padang, pahit. Nggak ada enaknya sate padang. Ya begitulah dia. Kalau air liur tidak berfungsi dengan baik. Karena gangguan, sakit. Ya. Jadi tak enak makanan itu. Boleh jadi, bisa saja, mudah bagi Allah menjadikan hal itu ketika kita sehat juga. Sama aja pahit juga. Bayangkan kalau setiap kita makan pahit yang ada. Mungkin kita tidak akan menikmati ya proses makan itu. Ya, enaknya nggak usah digigit-gigit lagi, telan aja langsung karena nggak ada rasanya. Makanan itu kita gigit-gigit, kita oper-oper kanan kiri di mulut itu karena ada rasa, ya kan? Ada rasa, kita rasakan dengan lidah gitu. Ya, jadi nikmatlah makanan itu untuk kita kan gitu, lezat, laziz kan gitu ya. Lezat makanan, enak kita makan. Wah. Kalau Allah buat pahit dia dalam mulut kita bisa, gampang. Coba aja waktu kita sakit. Nah demikian. Tapi maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau waktu makan, baca bismillah makan. Wah, masih terasa makanan itu. Manis, pahit, asam, pedas. Gitu. Nah, Allah masih beri nikmat untuk kita. Allah belum cabut nikmat itu. Kalau Allah cabut, ya, nggak ada rasa makanan itu bisa terjadi pada manusia. Nggak ada rasa, hambar aja begitu. Nah demikian.
Nah, jadi di samping mengurai karbohidrat ya, yang tadi yang kompleks menjadi karbohidrat sederhana hingga apa terasa nikmat makanan itu di lidah, ya. Maka ya air liur ini juga membuat makanan itu mudah ditelan. Bayangkan mulut kita kering, sekering-keringnya lah gitu ya. Lalu kita makan, apalagi jange itu ya, kerupuk jange, kerupuk kulit kalau di Jawa. Kalau di Medan kerupuk jange. Kerupuk jange ada yang enak di Medan, ya. Nikmat betul itu kerupuk jange. Sayangnya kalau di sini nggak seenak di Medan. Ya. Kita makan itu, mulut lagi kering gitu. Nggak ada air minum juga. Oh, itu bisa mati kecekik kita. Ya, kalau nggak percaya jangan coba ya. Makan kerupuk jange atau kerupuk kulit tanpa minuman gitu ya. Ya, sewaktu mulut kita kering pula gitu. Wah, itu bisa lengket di tenggorokan, rasanya minta ampun jadinya kan begitu ya. Nah, maka coba lihat, karena ketika ada air liur yang dihasilkan ya, di rongga mulut kita, maka makanan-makanan yang kita masukkan ke mulut pun jadi mudah ditelan, enak ditelan, gelek, gelek, gelek gitu ya. Nah, demikian. Nah, maka ya itu salah satu fungsi air liur itu. Menjadikan makanan itu mudah kita telan. Kemudian apa? Air liur ini juga berfungsi mencuci dan membersihkan mulut dengan membunuh kuman pembusuk gigi. Itu air liur. Kalau enggak, ya hancur sudah gigi kita dalam waktu yang cepat gitu. Ya. Adapun makanan itu perlu dibuat cair dengan air liur itu. Ini agar cita rasanya dapat dirasakan oleh lidah. Ya. Bisa dirasakan oleh lidah gitu sebagai alat perasa kan begitu ya. Nah, itulah fungsi air liur itu ya di dalam mulut kita. Jadi air liur ini dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar yang rata-rata akan mengeluarkan 2 liter air liur setiap hari. 2 liter air liur setiap hari. Sekali proses mengunyah, itu air liur itu terus-menerus terangsang hingga keluar lebih banyak. Ya. Semakin banyak makanan yang kita masukkan, ya, semakin tinggi intensitas kita mengunyah, air liur juga tuh akan menyesuaikan, akan terus keluar dia, terangsang keluar hingga keluarnya lebih banyak lagi. Nah, demikian itu fungsi air liur ya. Nah, selanjutnya makanan pun didorong oleh lidah ke bagian belakang mulut. Itu salah satu fungsi lidah. Air liur itu semacam pelumas untuk melicinkannya, ya. Mekanikalnya dilakukan oleh lidah. Lidah itu untuk menelan. Kalau nggak ada lidah susah kita menelan. Ya. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Bagaimana lidah manusia itu. Ya. Nah, kemudian ya satu kita katakan ufula ya. Itu juluran ya, lidah yang berbentuk jari yang nampak tergantung di bagian tengah tepi belakang langit mulut yang disebut ufula, itu akan bergerak menutup saluran hidung. Ufula itu bergerak untuk menutupi saluran hidung, sebab kalau tidak, makanan yang kita telan, yang ditelan itu mungkin saja keluar lewat hidung, bisa jadi. Ya. Maka kita dilarang makan sambil tidur kan begitu ya, duduk makan itu, karena ya itu akan mengganggu kerja ufula tadi. Ufula ini adalah ya salah satu bagian yang tergantung di bagian tengah tepi belakang langit mulut untuk menutup saluran hidung, ya, supaya tidak keluar lagi makanan itu lewat hidung. Nah, jadi makanan yang sudah dikunyah sampai lumat tadi akan ditelan sebagian demi sebagian, ya, sedikit demi sedikit. Ya, sementara mulut tetap mengunyah bagian lain yang beku. Nah, pada waktu menelan makanan, epiglotis, ya,
yaitu susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, akan tetap menutup lubang pernafasan hidung. Nah, epiglotis ini membuka hanya ketika seseorang berusaha untuk berbicara pada waktu yang bersama. Maka kita makan bisa sambil bicara ya. Tapi kalau minum nggak bisa sambil bicara gitu. Maka makan itu masih dibolehkan kita sambil berjalan. Tapi minum nggak boleh. Ya. Oh, kan sama Ustadz, makan dan minum beda. Kita makan, ketika makan masih bisa kita bicara. Tapi kalau minum nggak bisa, nggak boleh, bahaya. Maka minum nggak boleh berdiri, harus duduk. Nah demikian ya. Jadi begitu luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua pergerakan makanan itu dari pintu gerbang utamanya sampai pintu belakang. Nah demikian. Maka ya wajarlah, sangat wajar kalau seorang itu berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Nah demikian. Wallahu a'lam. Kemudian makanan itu yang masuk gitu, ke dalam tubuh kita. Dia itu bergerak di dalam tubuh itu, makan itu turun dari atas ke bawah itu bukan akibat gaya gravitasi, enggak. Tapi itu adalah proses yang memang dijalani di setiap, ya kita katakan fasenya, fase pencernaan itu. Jadi bukan turun akibat gaya gravitasi. Makanya ketika orang itu tidur ya, tidak berdiri ya. Dan kalau tidur kan gravitasinya mungkin ke punggung. Apakah makan itu lari ke punggung? Enggak kan? Dia tetap lari ke bawah. Maka orang itu setelah makan misalnya dia tidur ya, walaupun nggak baik ya habis makan tidur. Ya. Tapi apakah makanan itu larinya ke bawah, artinya ke tulang punggung gitu? Karena kita tidur terlentang misalnya. Atau kalau kita tidur menghadap ke kanan misalnya bertelekan pada bagian tubuh sebelah kanan, lalu makanan itu semua lari ke bagian kanan tubuh kita, enggak, tetap lari ke bawah gitu, walaupun kita terlentang atau tertidur. Nah itu menunjukkan bahwa makanan itu turun bukan akibat gaya gravitasi. Ya. Jadi dari organ tenggorokan, makanan pun disalurkan secara bergelombang ya, ke dalam lambung melalui saluran makanan yang disebut esofagus. Esofagus. Dengan kata lain, makanan itu bukan jatuh atau turun ke lambung akibat gaya gravitasi atau gaya tarik bumi, enggak. Ya, tapi ada gerakan yang dilakukan oleh saluran makanan tadi yang disebut esofagus tadi. Dia menyerap, ya, menarik makanan itu masuk ke lambung. Jadi itu adalah ya apa namanya kuasa Allah yang nikmat Allah juga untuk kita yang mengatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan manusia. Sebab apabila tidak, maka seorang tidak akan dapat menelan dalam posisi jungkir balik. Ya, dalam posisi tidur itu. Makanya nggak akan bisa turun ke lambung, nggak lari ke lambung dia. Kalau kita makan lah, habis makan tidur ya, ataupun makan sambil tidur lah, katakan. Apakah makanan itu larinya kemana-mana? Enggak ya, tetap ke lambung. Gitu. Nah, jadi kontraksi atau pemendekan otot di dinding esofagus ini mendorong makanan yang berada di dalamnya seperti halnya kita memencet tabung pasta gigi. Tabung pasta gigi seperti ini ya. Nah, seperti ini ya kita tekan itu lama-lama dia keluar ke atas kan begitu ya. Walaupun posisinya dia di atas begitu ya. Tapi dia akan lari ke atas karena kita pijit, ada gaya pijitan dia ke atas sehingga dia keluar dari atas walaupun terbalik. Kalau gini keluar ya mungkin wajar kan gitu ya. Itu contoh itu. Ya, apa namanya kerja esofagus tadi. Ya, nah demikian. Ya. Jadi selanjutnya makanan akan masuk dan diolah di dalam lambung. Diolah di dalam lambung. Nah, demikian. Oh ini panjang pembahasannya bagaimana lambung itu
Ya, bukan hanya lumbung penyimpanan makanan, tapi dia adalah proses untuk ya menyerap ya gizi, zat-zat gizi, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ya dari makanan itu. Sebelum makanan itu jadi sampah dan dikeluarkan dari itu. Ini adalah satu proses yang penting ya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu kita wajar, pantas, bahkan ya kita katakan terlalu ya, bangetan ya kalau orang itu habis makan dia tidak baca doa, dia mengucapkan alhamdulillah ya, alladzi at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Jika dia tidak baca doa setelah makan, ya, tidak membaca doa-doa setelah makan yang diajarkan. Kalau dia sadari ini, ya, ya dia tidak akan lupa bagaimana doa yang harus dia baca, apa yang harus dilakukannya setelah dia makan. Ya, wallahu a'lam. Baik, ya nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang lambung ya. Ada pertemuan yang akan datang. Ya, nah ini pembahasan yang penting juga ya tentang lambung ini. Ya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, satu fakta saja ya sebagai mukadimahnya. Ternyata lambung itu lebih tahan ya daripada apapun daripada silet sekalipun. Dia sangat tahan. Nah, demikian. Itu lambung gitu. Jadi dia tidak mudah terkikis oleh asam yang dikeluarkan oleh lambung itu. Ketika harus mengeluarkan, menyemprotkan zat asam untuk memproses makanan, lambung itu tidak rusak. Besi aja bisa lonyot gitu, dengan asam lambung itu. Makanya orang yang kena asam lambung itu memang luar biasa. Karena memang keras asam lambung. Ya, ya besi aja bisa hancur, bisa mengikis. Pisau silet yang terbuat dari baja. Nanti akan kita bahas bagaimana kuatnya lambung itu. Dia lebih tahan daripada silet. Silet itu kena asam lambung itu ya, asam yang dikeluarkan oleh lambung itu bisa ya mengikis pisau silet itu. Tapi lambung tiap hari, udah berapa tahun kita hidup terus bekerja mengeluarkan asamnya, tapi lambung itu tidak rusak. Tapi kalau kita kata-kata tidak menjaga kesehatan lambung kita, ya, lalu lambung itu rusak, ya, lalu tidak mampu untuk menahan dan menerima zat asam yang dikeluarkannya, ya akan menjadi sakit yang luar biasa. Maka ya orang yang kena asam lambung itu ya boleh dibilang nungging-nungging gitu menahan rasa sakitnya. Nah, wallahu a'lam. Nah, itulah manusia kadang-kadang sudah sakit dia baru mengeluh kan. Ya, maka ada kaedah mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Ya, wallahu a'lam. Saya demikian saja, mudah-mudahan ya bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang lebih tunduk, ya tawaduk kepada Rabbul Alamin. Jangan sombong lagi jadi manusia dan berbuat semena-mena sesukanya, ya seolah-olah kita itu hebat dan kuasa, padahal kita manusia yang kata Allah wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu lemah. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan dan faedah-faedahnya, dan kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di 0822 88 88 6630 atau juga bisa bertanya melalui WhatsApp, juga bisa komentar di platform media sosial kita. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz ke WhatsApp kita. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh saya mohon penjelasan apakah boleh mengecat ulang batu nisan di kuburan karena warnanya sudah pudar? Kami hanya mengecat ulang yang sudah ada tanpa ditambah-tambah karena hanya untuk sebagai tanda saja. Demikian, mohon penjelasannya dari Ustadz sebelumnya. Terima kasih, jazakallah khairan. Silakan Ustadz. Ya tidak perlu ya, tidak perlu dicat ulang,
ya diganti dengan yang baru, nggak perlu. Selama masih nampak itu tanda itu kan suatu yang muncul di permukaan tanah, itu tanda. Bisa dikenali itu sebagai tanda, ya nggak perlu dicat-cat ulang. Ya karena juga kan kemungkinan juga akan digunakan oleh orang lain. Apalagi ya lahan perkuburan sekarang kan semakin nggak bertambah ya. Sementara jumlah orang yang mati kan bertambah. Pasti bertambah kan begitu ya, pasti bertambah. Ya kadang-kadang kuburan itu perlu dipakai oleh orang lain kan begitu. Jadi ya untuk tidak ya apa namanya menyulitkan orang lain yang datang sesudah kita ya, maka biarkan aja lah, ya, nggak perlu dicat-cat ulang. Ya kalau mau cat ulang mobilnya aja lah atau rumahnya, yang jelas dipakai ditempati. Ya. Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan kedua yang sudah masuk ke kita Ustadz, Ustadz, apakah kalau kita sembarang makan makanan itu termasuk kufur nikmat kepada Allah? Silahkan Ustadz. Yaitu kita tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya menjaga kesehatan itu kan satu yang wajib. Kadang-kadang manusia ini lengah, ghafil, lalai, ya, suka melanggar. Ya, kita tidak katakan oh dia kufur nikmat, enggak. Tapi dia ya apa namanya menyia-nyiakan ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu ada sedikit makna dari kufur juga ya, kufur nikmat. Ya, cuma ya tidak seberat orang yang mengganti nikmat itu dengan maksiat ya. Ya, atau tidak menunaikan nikmat apa hak-hak dari nikmat itu. Ya, misalnya ada duit gak mengeluarkan zakat itu kufur nikmat. Gitu. Atau dikasih nikmat untuk digunakan untuk maksiat, nah itu kufur nikmat. Ya, tidak dikeluarkan hak dari harta itu, dari nikmat itu, dan menggunakannya untuk maksiat itu kufur nikmat. Lupa bersyukur kepada Allah itu kufur nikmat. Tapi kalau kita tidak jaga diri, kita telah menyia-nyiakan nikmat. Ya, kita telah menyia-nyiakan nikmat. Ya, Allah akan cabut nikmat itu. Ya, nggak ada ruginya bagi Allah, kita yang rugi nanti. Maka kadang-kadang ya kita sakit itu ya, kalau kita pikir-pikir, itu karena kelalaian kita. Karena penyakit manusia yang bernama ghaflah, lalai. Ya, dia langgar aturan-aturan syariat. Kena mudorot dia, ya udah, itu adalah konsekuensi. Nah demikian. Nah, maka ya Allah perintahkan kita untuk melihat makanan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia memperhatikan apa yang dia makan. Mulai dari ya, memperhatikan makanan itu apakah ini halal, didapat dengan cara yang halal atau tidak. Kalau tidak halal, itu menjadi mudorot bagi kita. Ya, di samping doa kita juga tidak akan terkabul karena rezeki yang haram tadi, makanan yang haram. Ya, halal nggak ini kita makan? Ya, kita dapatkan dengan cara yang halal atau tidak? Kalau tidak halal, jangan makan. Bukan hak kita ya. Nggak hak bagi kita untuk kita makan, jangan makan. Mungkin punya orang lain. Bagaimana rezeki itu kita dapatkan, makanan itu kita dapatkan. Yang kedua adalah makanan itu sendiri. Apakah makanan yang dihalalkan Allah atau diharamkan? Apakah ada zat-zat yang diharamkan di situ? Kalau ada, atau berat kemungkinan dugaan kita ada yang diharamkan di situ, jangan sentuh. Udah jelas-jelas babi dimakan. Kan dilarang makan babi. Udah jelas-jelas bangkai dimakan. Ya maka kalau kita tahu itu makanan yang diharamkan, jangan sentuh. Ya, untuk berobat aja dilarang dengan benda yang diharamkan Allah. Ya, untuk berobat jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan Allah. Itu berobat itu. Apalagi sekedar makan nih, banyak pilihan di sana, banyak makanan yang lain gitu. Nah, karena kecerobohan kita. Ceroboh itu dalam bahasa agamanya ghaflah, lalai. Lalai itu kecerobohan. Ya, maka kita ini banyak cerobohnya memang dalam urusan makan. Kadang-kadang kita ya nggak pikir-pikir ini masalah atau tidak. Ya, nah disinilah ya kita kadang-kadang ya kita harus akui kadang-kadang kita makan itu ya dengan mendahulukan nafsu kita tanpa berpikir maslahat dan mudaratnya bagi diri kita.
Ya kadang-kadang masih sering seperti itu kita ya. Ya, nah, akhirnya ya kita menyesali, ya kita menyesali apa yang kita makan itu. Aduh, kenapa tadi saya makan durian padahal saya kena jantung, ya, ada jantung. Ya baru dipasang ring kemarin. Ya, disikat durian itu banyak-banyak. Tumbang kan gitu ya. Nah, itu kan ya kita kadang-kadang kecerobohan kita kan. Nah, perlu ya kita, maka Allah perintahkan kita untuk menador makanan. Ungkapan yang Allah pilih itu apa? Faliandur, nador, menador makanan. Dan itu adalah suatu hal yang mungkin nggak pernah kita lakukan, menador makanan. Yang kita tahu menador istri aja kan gitu ya. Nador makanan, apa itu nador makanan ya? Apa perlunya kita menador makanan? Ya kita katakan di luar sana orang sudah peduli dengan makanan yang mereka makan. Mereka sudah berpikir tentang makanan yang higienis. Kita dalam agama kita itu lebih dari itu sebenarnya. Kita diperintahkan untuk makan yang halalan thayyiban. Jadi dari sisi higienisnya, kebersihannya, cara makan. Islam itu aturannya lebih lengkap daripada yang diciptakan manusia modern hari ini. Makanan yang higienis, yang ini bervitamin. Islam lebih lengkap dari itu. Di Islam bukan bicara makanannya saja, cara makannya, cara mendapatkan makan itu. Semua dari A sampai Z tentang makan itu. Ya, mungkin seri berikutnya kajian kita akan bahas kitab At-Timah, mungkin penting. Ya, kitab At-Timah mungkin dari Syarah Bulughul Maram yang baru kita tulis ya. Kita ambil lah mungkin dari situ kitab At-Timah. Ya, atau dari buku yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya Ustadz, terkait memperhatikan makanan Ustadz di zaman sekarang, apakah perlu kita ketika ingin makan di suatu tempat makan gitu Ustadz, yang kita ketahui dan kita lihat secara zahir tidak ada lambang halal atau mungkin sertifikat halal dari MUI-nya mungkin belum diurus qadarullah, atau juga logo halal dari tempat si penjual juga tidak ada. Apakah kita diwajibkan atau diharuskan untuk bertanya kepada si pemilik usaha makanan tersebut Ustaz, tentang halal atau tidaknya tempat makan tersebut? Silahkan Ustaz. Itu bergantung kepada tempat di mana kita tinggal sebenarnya. Kalau kita tinggal di mayoritas muslim misalnya, ya mungkin itu ya kena hukum asal makanan ini kan halal ya. Itu hukum asal makanan halal. Kecuali yang diharamkan Allah. Nah, maka itu bergantung ya tentang makanan yang ada di satu negeri, tergantung mayoritas penduduknya apa. Kalau muslim ya asalnya muslim ya, asalnya halal kan begitu. Muslim. Tapi kalau kita misalnya tinggal di Cina misalnya, ya perlu ditanya lah. Kalau nggak ada logo halalnya ngeri kita. Nah, demikian ya. Atau di negeri kita ini misalnya, di tempat yang 50-50 aja, 50-50 aja ya, antara muslim dan non muslim, ya kita juga harus kritis kan gitu, tanya, kita cari tahu kan begitu ya. Beda misalnya kita tinggal di mayoritas muslim misalnya, yang mungkin 95% atau 99% muslim. Ya kalau ada warung muslim ya kita, atau ada warung gitu walaupun nggak ada ya kita yakin aja. Tapi kalau misalnya kita tahu tinggal di tempat yang ya kita katakan 50-50 tadi, apalagi mayoritas non muslim ya, kita perlu teliti lah kan begitu ya. Kita harus cari tahu dan kita harus memastikan ya bahwa makanan yang kita makan itu halal ya, aman kan begitu ya. Bergantung tempatnya juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya maka kalau antum ragu tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Ya yang yakin-yakin saja ya. Banyak makanan yang Allah sediakan di muka bumi ini ya. Pilih yang jelas-jelas saja mungkin kan begitu ya. Nah kalau kita itu makan tidak dengan nafsu ya, tapi ya kita makan itu untuk sehat ya, untuk menyambung hidup kita dan untuk melaksanakan perintah Allah. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebih. Ya insya Allah nggak jadi masalah juga kan bagi kita. Bahkan itu baik bagi kita. Nah Allah. Tapi kalau kita makan itu memang lebih dominannya itu karena mengikuti nafsu ya, kadang-kadang ya kita nggak selektif, kadang-kadang ya juga kita jatuh dalam yang haram. Ya sudah dimakan, sudah diminum, baru tahu ada alkoholnya.
ya baru ada kandungan yang haram gitu ya setelah kita makan. Nah, karena itu kita makan dengan mengedepankan nafsu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Ya, mungkin jemaah yang dimuliakan Allah, muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa Rosa TV yang dimuliakan Allah, ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Sudah tanpa terasa kita sudah 1 jam lebih bersama ya di dalam saluran dakwah ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita simak bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Nah, tentunya ya kita akan masih lanjutkan pembahasan dari buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia ini supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih bersyukur, lebih tunduk, lebih khudu dan lebih tawaduk lagi dan tidak menjadi manusia yang sombong, angkuh, congkak, pongah ya dan semena-mena, lalim, zalim, sewenang-wenang ya kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang lebih bersyukur ya dengan mengetahui ya nikmat-nikmat Allah pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materi, penjelasan dan bimbingannya. Dengan demikian para pemirsa Rosyad TV, berakhir sudah kajian kitab-kitab pagi ini. Insya Allah kita akan sambung lagi pembahasan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Khususnya di pekan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lambung. Bagaimana lambung adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita sendiri. Dan itu akan kita bahas bersama Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala di pertemuan selanjutnya insya Allah. Dan tentunya hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Baik, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.